A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hadirin berbahagia, sebelum kita teruskan pengajian kita, mari kita berdoa memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita semuanya sehingga kita paham Al-Qur'an, mudah untuk mengamalkannya, bisa juga untuk menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Kita berdoa semoga kita semuanya sehat walafiat. Kalau ada yang sakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan, Allah angkat semua penyakitnya. Dan kita doakan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih bersama kita maupun yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah maafkan semua kesalahannya, dan Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di sisi Allah yang paling mulia. Kita doakan barangkali di antara kita, saudara-saudara kita yang lainnya, yang mungkin barangkali punya kesulitan, semoga Allah mudahkan untuk jalan keluarnya. Yang punya hutang, semoga Allah mudahkan untuk dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Yang punya rencana atau cita-cita atau keinginan, semoga Allah ijabah. Yang punya usaha, semoga sukses dan kita diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang cerdas. Dan tidak lupa juga kita doakan untuk guru-guru kita, orang yang telah banyak berbuat baik kepada kita, yang telah membimbing kita, semoga Allah angkat harkat derajatnya, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan rezekinya, dan Allah jadikan amal soleh bagi mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin berbahagia, dalam kesempatan ini mari kita lihat suratnya 17, surat Bani Israil, ayatnya 23, 24 dan 25. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Rabbukum a'lamu bimā fī nufūsikum in takūnū ṣāliḥīn fa innahu kāna lil awwābīna ghafūrā. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah baca ayatnya. Apa maksud Allah
menerangkan dalam suratnya Bani Israel surat 17 ayat 23, 24, 25. Ternyata ini Allah itu memberikan petunjuk hidayah kepada kita dan memberikan pelajaran kepada kita supaya kita bakti sama kedua orang tua. Kenapa? Kenapa kita harus bakti sama orang tua? Dan bagaimana caranya kita harus berbakti kepada orang tua? Caranya salah satunya ini diterangkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, berarti Allah. Allah melarang kita semuanya umat manusia seluruh dunia untuk menyembah selain daripada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, harus bakti sama kedua orang tua. Harus baik sama orang tua. Baik sama orang tua, bagi yang sudah menikah, baik juga sama mertua. Jangan sampai kita tidak baik. Kadang-kadang bukan di sini, di tempat lain biasanya kalau sama orang tuanya baik, tapi kalau sama mertuanya enggak baik. Nah, kalau di sini alhamdulillah semuanya sudah baik. Nah, ini contohnya. Kita harus baik sama orang tua, baik juga sama mertua. Bagaimana caranya untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu? Yang pertama, imma yablughuna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimah. Yang pertama, kalau ada di antara kedua orang tuamu di dalam pemeliharaanmu atau di rumah kamu, atau salah satu di antara dia atau ibunya atau bapaknya, umurnya sudah tua, sudah lanjut dan tua. Biasanya orang kalau sudah tua itu suka kembali muda. Memang pekerjaannya suka aneh-aneh. Nah, ini kita meskipun dia sudah tua, kita jangan sekali-kali berkata sama mereka perkataan Gak boleh. Gak boleh kita mengatakan kepada orang tua kita perkataan Alhamdulillah kalau di sini sih semuanya enggak. Tapi biasanya anak-anak muda itu selalu mama, bapak saya terus yang disuruh, saya terus yang disuruh. Itu siapa? Kenapa dia enggak? Nah, ini saya capek kalau saya terus. Nah, ini Allah tidak suka dengan orang yang berbuat seperti itu kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama, harus jangan sampai kamu berkata terhadap kedua orang tua. Di samping dia jangan berkata jangan kita membentaknya. Membentak kedua orang tua itu nggak boleh. Itu yang kedua, membentak nggak boleh. Yang ketiga, rendahkan diri. Rendahkan diri, meskipun kita orang tua kita sudah tua atau pendidikannya mungkin lebih tinggi daripada kita, tapi kita tetap harus hormat kepada kedua orang tua. Itu yang ketiga. Yang keempat, doakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa. Doakan orang tua kita. Doakan semoga dia sehat kalau dia masih sama kita. Kalau dia sudah meninggal, dia hanya minta doa kepada anaknya yang soleh. Yang memerintahkan kita untuk bakti sama orang tua itu kan Allah, bukan siapa-siapa, ada dalam Al-Quran. Nah, ini kenapa Allah tuh memerintahkan kepada kita semuanya untuk bakti sama orang tua? Coba kita lihat alasannya. Suratnya 31. Surat 31 ayatnya dari 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 14-nya. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li fi 'amaini
Al-Haramaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Alasannya Allah memerintahkan kita untuk bakti kepada kedua orang tua kita itu karena di dalam suratnya 31 surat Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini yang memerintahkan, yang menyuruh Allah, bukan siapa-siapa. Harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Alasannya, ibunya mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah. Menyapinya selama 2 tahun. Bayangin kita, orang tua kita yang mengandungkan kita tadinya dari 2 bulan, 3 bulan sama sudah mualnya, muntahnya, gak enaknya. Terus perutnya juga semakin gede, ke pasar ikut ke pasar, ke sumur ikut ke sumur, kemana pergi ke kebun ikut ke kebun, jualan ikut jualan, dibawa dengan tetapi dia tetap sayang. Begitu juga melahirkannya dengan antara hidup dan mati, perjuangan melahirkan kita. Bayangin. Nah kita harus baik sama kedua orang tua. Menyapinya selama 2 tahun dan berbuat baiklah kepadaku, hanya kepadaku lah kembalimu. Ikutilah orang yang kembali kepadaku. Nah ini kata Allah. Alasannya, ibunya mengandung lemah dalam keadaan lemah yang bertambah. Menyapinya selama 2 tahun. Itu sangat sayang orang tua kita. Dari kecilnya kita lagi tidur, malam-malam kita bangun, popoknya basah, nangis, bangun orang tua. Kita masih kecil lagi digigit nyamuk, dicari sama orang tua kita untuk mengusir nyamuk tersebut. Jangan sampai anaknya digigit oleh nyamuk. Nah ini baiknya sama kita. Nah kita kira-kira bisa nggak baik sama orang tua untuk membalas bagaimana baiknya orang tua kepada kita? Nah ini alasan Allah. Sampai-sampai kata Allah, kalau kamu itu di ayat berikutnya, di ayat 15-nya, ayat 15-nya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu, mengajak kamu untuk mempersekutukan Allah tanpa dengan ilmu pengetahuannya, kamu tidak boleh mengikutinya, tapi tetap kamu pergaulilah dia dengan secara baik. Contohnya, umpamanya kita orang tua, mungkin barangkali orang tua kita karena belum ngaji, nggak tahu dia namanya syirik. Kita tetap pergaulilah dia dengan secara baik, tapi kita jangan ikutin syiriknya. Kita kasih tahu. Atau mungkin beda agama, atau beda pendapat. Jadi kita jangan ikuti pendapat yang salah, kita mengikuti pendapat yang benar, tapi kita pergaulan, hubungan sila, hubungan keluarga antara anak dan ibu, antara anak dan bapak tetap baik. Dan sampai kita putus hubungan sama orang tua. Nah di sini Allah katakan sebenarnya banyak sekali perintah Allah untuk harus baik sama orang tua. Begitu juga dalam surat yang 4, surat An-Nisa ayat 36 yang pertama, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullah. Yang pertama sembahlah Allah. Yang kedua wala tusyriku bihi syai'an. Jangan syirik kepada Allah. Yang ketiga, wabil walidaini ihsana. Harus baik sama kedua orang tua. Kita tuh memang harus baik sama orang tua. Tidak untuk kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Yang pertama siapa? Orang tua. Orang bertanya kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kemana kira-kira untuk mengeluarkan infak? Yang pertama, apapun yang kamu belanjakan itu diperuntukkan untuk yang pertama adalah untuk orang tua. Baru kerabat, anak yatim, fakir miskin, ibu sampai. Ini ada dalam surat 2 ayat 215. Makanya kita tuh harus baik. Jangan sampai kalau kita tidak baik sama orang tua, kita tidak akan sukses. Kalau kita ingin sukses, ingin selamat, ingin bahagia dunia maupun akhirat, kita harus baik sama orang tua. Orang tuanya sudah tiada, doa. Kadang-kadang orang tuh kalau dia masih hidup, orang tuanya dia jahat, nggak baik, nggak perhatian. Giliran dia sudah meninggal baru air mata yang keluar, air mata buaya. Makanya kita itu sebenarnya diperintahkan oleh Allah itu untuk baik dan orang tua. Banyak contoh
Baik di zaman Rasulullah SAW maupun zaman sekarang ini, orang tidak baik sama orang tua itu tidak sukses. Kalau dia ingin sukses, ingin bahagia, ingin selamat dunia, akhirat, nanti dia harus baik sama orang tua. Kalau dia tidak baik sama orang tua, tidak baik sama mertua, nanti akan Allah balas. Tidak baik sama mertua, nanti Allah balas. Punya menantu satu jahat, menantu dua jahat, menantu tiga jahat. Begitu juga orang tidak baik sama orang tua, nanti anaknya melawan sama orang tuanya, anaknya tidak nurut juga, anaknya durhaka juga. Nah itulah bukannya salah dia, bukannya salah Allah, tapi Allah tuh ingin menunjukkan begitulah nasib orang tua kamu dulu. Dia mendidik kamu, membesarkan kamu, tapi kamu jahat sama dia. Sekarang kamu merasakannya, bagaimana rasanya sakitnya hati kalau dijahatin oleh anak. Hadirin berbahagia. Makanya kalau di zaman Rasulullah SAW itu ada namanya ceritanya Alqamah. Alqamah ini tadinya dia baik, tadinya dia selalu menurut, tadinya dia berjuang bersama Rasul, tapi setelah dia menikah, dia lebih mengutamakan kepentingan istrinya daripada orang tuanya. Sampai-sampai orang tuanya tersisi di tempat yang lain, di satu tempat yang sepi, tinggal satu gubuk. Lama kelamaan akhirnya Alqamah sakit. Alqamah sakit, semakin lama sakitnya semakin bertambah, semakin lama semakin bertambah sampai dia koma. Setelah dia koma, orang sudah banyak yang berdatangan ke rumahnya menanyakan, waduh, masya Allah, kasihan sekali Alqamah, kenapa dia kok bisa begini? Sampai-sampai Alqamah ini dia hidup segar, mati pun tak mau, mulutnya menganga, mata melotot. Orang melihat yang kesedih. Sudah banyak orang menuntun dia untuk membaca talqin, membaca tasbih, membaca takbir. Alqamah tidak bisa. Akhirnya Rasulullah melihat keadaan dia, langsung, ya Allah, kata Rasulullah, apakah masih ada orang tuanya? Nanya dari orang sekitarnya. Ada, di mana sih? Di mana? Di sana. Di mana di sana? Tuh di gubuk yang di sana, di hutan situ. Panggil dia. Diutuslah, saya utus kamu untuk memanggil ibunya Alqamah supaya dia datang ke sini untuk memaafkan kalau memang ada kesalahan anaknya. Baik, datanglah seorang utusan, langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibunda, katanya saya diutus oleh Rasulullah untuk menjemput ibu. Untuk apa? Kata ibunya. Untuk melihat keadaan anakmu Alqamah yang sekarang sedang sekarat, hidup segar, mati pun tak mau. Apa jawaban ibunya? Saya tidak punya anak durhaka yang namanya Alqamah. Bayangin, satu. Utusan satu tidak mau datang, diutus lagi yang kedua, bilang sampaikan kepada ibunya Alqamah, ini perintah Rasulullah untuk melihat kalau memang ada kesalahan anaknya, kalau memang dia punya salah sama ibu, tolong dimaafkan. Relakanlah atas kepergiannya. Sama. Setelah disampaikan kepada ibunya, saya diutus oleh Rasulullah untuk menjemput ibu, melihat keadaan anakmu Alqamah. Kalau memang dia punya salah, tolong dimaafkanlah kesalahannya. Ikhlaskanlah atas kepergiannya. Sama, kata ibunya, saya tidak punya anak durhaka yang namanya Alqamah. Yang kedua, diutus lagi yang ketiga. Yang ketiga, kau sampaikan kepada ibunya Alqamah, kalau memang dia tidak mau memaafkan semua kesalahannya, tidak mau merelakan air susunya, tidak mau mengikhlaskan atas kepergiannya, kumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar Alqamah, dia masih hidup. Kita bakar hidup-hidupnya Alqamah biar ibunya menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebelum dia dibakar di akhirat. Hati seorang ibu tidak tega mendengar ucapan Alqamah, anaknya mau dibakar masih hidup-hidup. Barulah dia datang, katanya, ya anakku Alqamah, aku maafkan atas semua kesalahanmu. Aku relakan atas kepergian. Barulah Alqamah bisa menghembuskan napas terakhir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini sejarah, cerita di zaman Rasulullah SAW. Ya, di zaman Rasulullah. Kalau sekarang Rasulullah sudah tiada, bagaimana? Nah itu berarti kita ini, kalau kita orang tidak baik sama orang tua, jahat sama orang tua, tidak perhatian sama orang tua, hidupnya sengsara. Jangankan hidup, mau mati saja susah. Mau mati susah. Tuh makanya kita masih punya kesempatan
Masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Kalau memang kita ada kesalahan sama orang tuanya, mintalah maaf. Kalau pelajar, anak-anak, kalau dia punya salah sama orang tuanya, mintalah kepada orang, doa kepada orang tuanya. Doa orang tua itu diijabah oleh Allah. Kalau dia mau usaha, orang tuanya masih ada, mintalah doa sama orang tuanya. Jangan sampai kita jahat sama orang tua. Kalau kita jahat sama orang tua, tiada ubahnya dengan binatang. Bukan saya mengatakan binatang, bukan saya mengatakan sama dengan binatang, tapi kita lihat aja contohnya, ayam. Maaf ya, mohon maaf, bukan saya mencontoh, bukan saya menyamakan, bukan. Tapi kita lihat contoh. Kalau ayam itu dia punya anak, anaknya masih kecil-kecil itu diprotek ya, dengan baik. Disayangi, dilindungi, dikasih makan. Sampai anaknya besar, akhirnya memisahkan diri, dia terpisah. Dia setelah anaknya besar, dia tidak perhatian lagi sama ibunya. Ibunya kepalanya pusing, dia nggak perhatian. Ibunya mungkin sakit, nggak dapat makan seharian, dia juga nggak perhatian. Masa bodoh, yang penting gue ngurusin anak gue. Nah inilah, mohon maaf, bukan saya mengatakan bahwa manusia sama dengan binatang, tapi sifatnya kalau memang dia tidak perhatian sama orang tua, tidak mau mengurus orang tua, orang tuanya sakit, orang tuanya menderita, tidak mau melihatnya, tidak mau menyayanginya, itu tidak ubahnya dengan apa yang namanya tadi yang saya ceritakan tadi. Mohon maaf, bukannya menyamakan, tapi kita melihat kenyataannya seperti itu. Banyak contoh, kalau orang tidak baik sama orang tua, dia tidak akan sukses. Suksesnya seseorang, dia harus bakti sama orang tua. Suksesnya belajar sekolahnya, sukses itu kalau dia baik sama orang tua. Kalau dia tidak baik, nanti hidupnya tidak akan bahagia, tidak akan selamat, matinya pun masuk neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kebenaran dari Allah SWT, kesalahan atas kesalahan dari saya sendiri, semoga kita bisa mengambil pelajarannya dan bisa memahami apa yang lain yang tertera dalam Al-Quran ini, dan kita bakti sama kedua orang tuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf kalau ada yang belum subscribe, untuk beramal soleh, subscribe, like, share, and comment. Tapi kalau yang sudah, nggak usah. Yang belum saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.